Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat transmigrasi. Bagaimana kabarnya semua teman-temanku? Semoga diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Ya teman-teman, ini beberapa hari ini saya memang agak lambat bikin konten dan agak lama waktunya, sehingga menurut saya ini adalah untuk menyemangati teman-teman yang pertama, terus yang kedua menjelaskan kepada teman-teman bahwa saya Mas Awan ini memang lagi agak sibuk ya. Yang pertama ngurus lahan, terus yang kedua bagaimana agar semua itu jalan, dalam arti pekarangan jalan, karena kemarin juga lahan satu kami itu sudah selesai ya teman-teman permasalahan, jadi konfliknya. Buat teman-teman yang ingin tahu konflik masalah lahan satu kami itu bisa cek di YouTube channel kami, itu semuanya lengkap masalahnya, dari sengketa hingga sekarang ada penyelesaian. Dan sekarang ini waktunya untuk mengurus lahan satu, sehingga ya memang kontennya agak amburadul ya teman-teman ya. Jadi tepat pada pagi hari ini, di hari Jumat ini, saya berada di lahan teman-teman. Jadi bisa dilihat ya kameramen, ini saya berada di pekarangan tepatnya. Jadi ini lombok-lombok saya ini tidak tahu kenapa nih yang di belakang ini pada patek juga nih. Jadi ini rencana mau nanam lagi lombok ini teman-teman. Artinya nanti kalau lahan satu udah selesai, perlahan kita nanam lombok. Jadi bagaimana teman-teman, banyak yang komen kok nggak upload Mas Awan ini, kok lama jarang konten. Di short juga ya sudah agak lalot ya teman-teman ya, sudah agak lambat saya mengunggah konten. Tapi niat saya untuk memotivasi teman-teman, untuk menyemangati teman-teman itu tidak luput, dan juga pastinya untuk memotivasi para teman-teman di transmigrasi. Kemarin ada forum teman-teman ya, kemarin ada forum dan alhamdulillah saya diundang juga, karena memang ini forum yang menyangkut mengenai verifikasi gitu. Jadi memang informasinya tidak lama lagi sertifikat keluar, tetapi ada satu konteks yang saya usulkan teman-teman, yaitu bagaimana agar sertifikat itu keluar tetapi dengan catatan lahan satu itu terbuka. Nah, ketika lahan satu tidak terbuka, ini menjadi problem karena sudah pasti diketahui teman-teman ya, untuk warga transmigrasi pasti suka namanya tuh menjual lahan. Jadi ini harus dibatasi. Saya memohon juga kepada dinas, saya yakin dinas juga menonton video ini, dan saya mengusulkan kemarin juga itu agar sertifikat itu keluar ketika lahan usaha satu dan lahan pekarangan terolah minimal seperti ini. Lihat lahan saya ini tertanami jangka panjang, ada harapan hidup. Nah, jadi begini teman-teman, ketika ini semua usulan saya berjalan, tidak ada yang rugi. Yang pertama, nama dinas itu baik. Yang kedua, pasti ketika daerah transmigrasi terkenal, terutama yang di sini UPT Watu Tinau, yang baik pasti nama dinas transmigrasi kabupaten, provinsi hingga di pusat. Yang ketiga itu pasti juga yang akan menikmati warga sendiri, karena nanti ada perputaran ekonomi di situ, dan juga yang pasti nanti akan menjadi desa ini menjadi makmur. Sehingga ketika saya mengusulkan seperti itu, memang banyak polemik yang terjadi, sehingga memang ada beberapa hal. Ini tiga poin teman-teman. Jadi ini 3 poin kameramen ya. Jadi ini 3 poin yang akan saya jelaskan kenapa warga transmigrasi itu mayoritas untuk 5 tahun sampai 10 tahun pertama itu tidak kompak. Jadi nomor urut 1 teman-teman, ini harus diingat ya. Nomor urut 1 yaitu ekonomi gitu. Pada dasarnya sistem ekonomi itu adalah uang ya teman-teman, bagaimana kita menghasilkan uang. Tetapi di transmigrasi itu memang susah uang, dalam arti tidak ada ekonomi berputar, sehingga semacam tanaman lah ya. Di transmigrasi itu kan hutan teman-teman, kalau tidak ada tanaman yang menopang kita untuk hidup di transmigrasi, artinya tidak ada harapan hidup. Ini akan menjadi suatu hal yang bom waktu ya, bumerang untuk masyarakat transmigrasi. Nah, banyak contoh, jangan jauh-jauh, banyak orang yang sensitif karena ekonomi, banyak orang yang keluar karena ekonomi, banyak orang yang uangnya karungan di transmigrasi, lari juga. Sehingga ini menurut saya poin penting kenapa warga transmigrasi itu tidak kompak. Yang kedua, ini masalah daerah masing-masing. Jadi perlu diketahui, ini daerah transmigrasi ini memang semua orang Jawa, tetapi beda-beda tempat. Dalam arti begini, ini kan termasuk saya Jawa Timur. Jawa Timurnya mana tuh Banyuwangi, nanti ada yang Tuban, ada yang mana? Kediri dan lain sebagainya. Nanti Jawa Tengah, ada yang Purbalingga, ada yang dari Yogyakarta, ada yang juga dari Sumatera, ada Banten, ada juga yang dari Lampung. Sehingga istilahnya gini teman-teman, kita tuh
rata-rata mungkin termasuk saya ya, pasti orang yang kalah bersaing di Jawa. Nah, sekarang kita di daerah baru itu ingin bersaing, ingin di depan semua gitu loh. Sehingga ini juga menjadi problem untuk kekompakan kita pada warga transmigrasi. Memang tidak kompak, jarang kompak karena memang ada ego di dalam situ, teman-teman ya. Ada ego sehingga suatu hal pertukar pikiran itu tidak jalan. Memang di sini saya lihat banyak sekali masalah ya di transmigrasi karena faktor kesepahaman, pemahaman-pemahaman, pengalaman-pengalaman yang di Jawa itu dibawa ke sini. Sehingga kita itu tidak bisa juga sembarangan gitu. Termasuk saya kan ikut aja bagaimana bisa bergaul, bagaimana bisa bertukar pikiran untuk masyarakat maju gitu. Yang ketiga ini sangat penting ya teman-teman ya. Yang ketiga ini sangat penting karena ini yang sangat menopang kita. Jadi yang ketiga itu berkaitan juga yang ke satu. Yang ketiga itu adalah adaptasi. Ini yang selalu salah untuk teman-teman semua. Sehingga buat calon transmigran ini harus paham semua ya. Harus paham apa sih yang namanya adaptasi itu. Ini ilmu ini sebenarnya teman-teman tahu, apalagi orang-orang perantauan itu pasti tahu ya namanya adaptasi. Adaptasi itu bagaimana kita bisa mengikuti apa pendapatan, apa hasil, apa yang kebiasaan orang lakukan di daerah tersebut. Semacam di sini apa tuh yang tanaman jangka pendek nilam, tanaman jangka pendek lombok seperti saya itu untuk menopang tanaman jangka pendek sehingga ada harapan hidup. Nanam jagung, nanam apa? Nanam timun, nanam tomat, jangan. Boleh kita pintar di daerah kita, tetapi daerah orang jangan coba-coba sok pintar. Sehingga ini memang agak pedes saya ngomong ini, teman-teman. Karena memang ini faktanya, sehingga saya bisa bertahan di transmigrasi karena tanam lombok itu. Sehingga ini harus teman-teman tahu, jangan kita sok tahu di daerah sendiri, daerah orang lain gitu. Sehingga inilah tiga teman-teman ya. Inilah tiga faktor kenapa warga transmigrasi itu mayoritas tidak kompak. Karena memang yang paling utama saya rasa itu memang ekonomi ya. Ekonomi sensitif sekali. Orang kalau urusan perut ya, ini saya ingatkan teman-teman. Ini kalau sudah ngomong masalah perut, orang baku tikam bisa, orang baku bunuh bisa, orang baku senggol bisa, dan bahkan orang bisa saling kata-kata gitu, saling memfitnah, saling menghasut dan saling menghancurkan. Karena memang poinnya di situ teman-teman ya. Jadi buat teman-teman nih, ini bukan anjing saya ya, ini sorot kameramen. Ini anjing liar ini datang ke rumah itu, nggak tahu nggak mau pergi. Ini bukan anjing saya teman. Ini harus dijelaskan ya. Jangan teman-teman sampai tanya. Nah, semacam tanaman jangka panjang sudah ada harapan, alhamdulillah. Tuh bisa lihat teman-teman. Ini tetangga saya ini orang lokal ya. Beliau nanam mente. Dia tidak berapa menit? Ini beliau nanam mente ya. Tetapi mentenya sudah mulai ditebang karena dia melihat program kami, teman-teman. Jadi beliau ini cukup bagus ya pola pikirnya karena itu dia sudah nanam sawit meskipun masih kecil. Dan ini sudah dikupas semua mentenya nanti ditebang gitu ya. Nah, nanti mati sendiri seperti itu. Nah, itu. Kalau masalah tanaman jangka panjang, teman-teman ya. Teman-teman harus ketahui dulu prinsipnya gitu loh. Dalam arti kita harus paham tanaman jangka panjang itu istilah begini, kameramen bisa fokus ke saya dulu. Ketika menanam tanaman jangka panjang kita harus pintar berhitung. Apalagi di sini aksesnya bagaimana. Yang pertama yang paling kita pikir adalah penjualan, teman-teman. Apalagi tanaman jangka panjang kan umurnya panjang ya, beda sama tanaman jangka pendek. Pertama itu kita pikir market. Yang kedua kita pikir itu adalah transportasi. Apalagi daerah pedalaman seperti ini kita harus pikir hitung-hitungan juga. Dan yang ketiga itu adalah hama. Nah, ini ketiga faktor ini kita harus pahami sehingga semacam di sini ya. Semacam di sini itu ada 3 faktor untuk masalah tanaman jangka panjang. Masalah ini. Nah, sawit ini kan kalau sudah sebesar ini sapi tidak mau. Sapi tidak mau tuh. Monyet tidak mau tuh. Sehingga apalagi babi ini sudah tajam ini durinya sudah tidak mau. Kenapa itu? Sehingga begitu teman-teman ya. Jadi semuanya harus dipahami semacam mente ini sudah enggak lah di sini karena monyet suka. Terus yang kedua
hasilnya tuh sedikit gitu loh teman-teman. Bukan masalah tidak worth it, kita harus bisa berhitung tanaman seperti ini gitu. Sehingga ini untuk memotivasi teman-teman ya. Nah buat teman-teman ada yang beberapa komen, kok Mas Awan kayak sombong ngomong gitu. Memang begitu saya gitu. Nggak ada yang ditutupi Mas. Sehingga saya juga di sini kritis juga di transmigrasi. Kalau ada yang perlu ditegakkan kebenaran, kita tegakkan gitu loh. Sehingga memang penonton saya itu agak sedikit daripada channel sebelah itu. Memang begitu. Tapi tidak apa-apa. Ini sudah jalan yang saya pilih untuk memajukan transmigrasi, sehingga tidak apa-apa teman-teman. Oke, seperti itu teman-teman ya. Semoga teman-teman semua apa yang diimpikan di tahun 2025 2026 dikabulkan. Terus yang kedua, buat teman-teman para calon transmigran, semoga bisa diberikan jalan ya teman-teman ya. Apalagi ingin bisa ke sini, apalagi ingin bisa ke sana, semoga dilancarkan. Dan saya mohon teman-teman semoga selalu dukung channel ini agar selalu berkembang, dan bukan saya juga yang menikmati, tetapi juga warga transmigrasi, dan juga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua yang nonton. Jadi saya Kurniawan Awan pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 3 jari.